Definisi keluarga sehat, sehat keuangan, itu adalah keluarga yang bisa mencukupi kebutuhan dasar mereka tanpa kesulitan finansial yang berarti. Jadi kalau di sini menurut saya itu yang penting kebutuhan dasarnya dulu terpenuhi, itu menurut saya sudah sehat. Iya. Jadi ya sama seperti Iya. kesehatan fisikal ya, jasmaniah ya. Yang penting kita bisa makan 3 kali sehari atau 2 kali buat sebagian orang, dan yang dimakan juga nutrisinya sudah cukup buat badan. Itu saja sudah layak untuk kita katakan sehat. Halo semuanya, balik lagi sama saya Ilham dari tim Saya Kaya. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat-sehat aja. Tidak hanya fisiknya, tapi juga portofolio investasinya sehat-sehat juga. Nah, hari ini saya bahagia banget. Dari tim Saya Kaya juga bahagia banget. Kita bakalan berkolaborasi ngomongin sebuah topik yang memang cukup bersinggungan dengan keuangan dan juga parenting, serta bagaimana sih caranya menjadi keluarga yang sehat. Kita bakal berkolaborasi dengan founder dari Mindset Duit, yaitu Mr. Victor. Sebelum kita mengundang nih narasumber kita, Mr. Victor, dia merupakan sudah dapat juga CFP dan juga QWP. Jadi kita bisa banyak belajar nih. Kita harus mengosongkan gelas dulu. Kira-kira ilmu apa sih yang bakalan di-share bersama Mr. Victor? Kita undang dulu Mr. Victornya. Apalagi khususnya bagi keluarga millennials ya, wajib. Kita undang Mr. Victor ya. Kita tunggu. Siapkan alat tulisnya atau notebook atau laptop. Nah, ini dia. Halo Mr. Victor. Nah, halo. Aman. Halo Mas Ilham. Mister, Suara aman. saya aman? Suara saya dan gambar saya juga aman, Mister. Aman ya. Mantap. Mantap. Gimana hari ini aktivitasnya dari pagi sampai Hari ini iya, belum hujan juga ya. Jadi hari ini seharian di rumah. yang penting selalu sehat ya, Mister. Selalu sehat, bahagia, tidak hanya kehidupan sehari-hari, tapi keuangannya juga harus bahagia. Nah itu. Iya, Harus seimbang antara kesehatan fisikal sama financial. Dan terima kasih banyak Mr. Victor sudah menyempatkan hadir di kolaborasi sore hari ini bersama Saya Kaya. Dan untuk teman-teman di sini kita bakalan ngomongin salah satu topik yang timbul dari keresahan saya pribadi juga sih. Ngomongin bagaimana sih caranya menjadi keluarga yang sehat gitu ya. Tidak hanya lahiriah tapi juga soal keuangan. Namun sebelum kita bahas nih Mr. Victor, kami mau mengingatkan untuk pada teman-teman jangan lupa untuk di akhir IG Live kami meminta tolong mengisi survei. Nah, linknya ada di bio Instagramnya dari Saya Kaya. Ngomongin soal topik hari ini, apakah Mr. Victor sudah siap sharing kepada teman-teman yang di IG Live juga? Wow. Saya sudah terlahir siap, Mas Ilham. Jadi yang harus lebih siap kita nih teman-teman nih untuk siapkan notesnya, catatannya, jadi bisa langsung diaplikasikan. Ngomongin soal topik hari ini itu keuangan keluarga sehat, kunci kesuksesan bagi orang tua milenial. Sebelum lebih dalam nih Mr. Victor, ya kita sambil ngobrol-ngobrol aja dulu. Kira-kira sebenarnya definisi keluarga sehat dalam hal keuangan bagi Mr. Victor itu sendiri seperti apa? Definisi keluarga sehat, sehat keuangan, itu adalah keluarga yang bisa mencukupi kebutuhan dasar mereka tanpa kesulitan finansial yang berarti. Jadi kalau di sini menurut saya itu yang penting kebutuhan dasarnya dulu terpenuhi, itu menurut saya sudah sehat. Iya. Jadi
Iya, sama seperti Iya. kesehatan fisikal ya, jasmaniah ya. Yang penting kita bisa makan 3 kali sehari atau 2 kali buat sebagian orang, dan yang dimakan juga nutrisinya sudah cukup buat badan. Itu saja sudah layak untuk kita katakan sehat. Oh, I see. Benar Jadi ya? sehat ini tuh nggak mesti yang semuanya ada, yang nggak mesti kayak punya apa, gitu ya. Sadang pangan Iya. papan sehari-hari sudah cukup aja, itu udah masuk kategori sehat ya, Mister ya. Sudah sehat. Sudah sehat. Karena gini, Mas Ilham, setiap keluarga itu kan punya point of view sendiri-sendiri, ya, punya standar sendiri-sendiri, punya pandangan sendiri-sendiri. Jadi kalau untuk mengukur idealnya gimana, Mister? Jadi sangat banyak sekali gitu loh. Kalau mau dirata-ratakan itu kan banyak sekali gitu loh. Nah, jadi makanya kita ngomongin di sini yang kita omongkan kan personal finance. Jadi setiap keluarga, setiap orang itu punya pandangan sendiri-sendiri, punya standar sendiri-sendiri. Nah, untuk mencapai itu nanti setiap keluarga pasti punya priority yang berbeda. Nah, itu nanti akan saya jelaskan lagi nanti di pertanyaan-pertanyaan yang akan datang nanti. Cuman kalau untuk dikatakan sehat itu kebutuhan dasarnya harus dipenuhi. Terus gini Mas Yam, saya juga harus katakan ini ya teman-teman ya. Ketika kita membentuk keluarga, minimal itu kan ada suami, ada istri. Itu adalah mereka adalah individu yang berbeda, dibesarkan dari keluarga yang berbeda juga. Gitu loh. Otomatis culture dari masing-masing keluarga itu saya yakin lebih banyak bedanya daripada samanya. Benar ya? Iya, ya Mas Ilham senyum-senyum pasti sudah ngalamin. Jadi that's why mungkin kebanyakan keluarga itu prefer untuk nyari pasangan yang banyak miripnya, gitu loh. Misalkan dari banyak miripnya, mungkin dari tempat tinggal yang sama, untuk pandangan religinya juga sama, mungkin bisa masuk ke sukunya juga kalau sama, gitu. Ini kita nggak ngomongin sara ya, tapi ini yang memang terjadi. Jadi kalau semakin banyak kemiripan, ya otomatis nanti culture-nya juga kurang lebih mirip. Kalau culture-nya itu sudah mirip, berarti yang harus di-adjust itu semakin sedikit kan, bener ya? PR-nya semakin sedikit. Tapi ya nggak apa-apa. Kalau Mas Ilham di Jakarta ya, kalau di Surabaya sih masih kental ya akan culture yang dibawa dari orang tua maupun dari ancestor gitu ya. Tapi kalau di Jakarta saya yakin sudah mulai campur aduk dan itu bagus juga. Jadi sudah nggak kental ke sini maupun ke sana. Jadi saling ngasih ini ya, ngasih kontribusi yang sama dalam membentuk our own culture dalam family. Nah, terus gini Mas Ilham. Kalau kebanyakan orang itu gini ya, mungkin teman-teman di sini sebagian sudah menikah, sudah berkeluarga, sebagian belum. Kalau zaman dulu, zaman saya SMA Mas Ilham, kalau nyari pacar itu biasanya cocok-cocokan zodiak, bener nggak? saya Aquarius, kamu Pisces, oh berarti cocok. Nanti Aquariusnya kan ikan, Aquarius itu air, Pisces ikan, nanti bisa wes. Pokoknya itu kan cocokmologi. Saya pikir itu cocokmologi ya. Nah, kalau saya sebagai seorang financial planner, itu saya punya cocokmologi saya sendiri. Jadi orang itu dalam pandangan saya, itu saya bagi dalam 2 kelompok besar. Yang pertama adalah saver, yang kedua adalah spender. Saver sama spender. Catat ya teman-teman ya, ini penting ini. Soalnya menyatukan 2 individu yang sangat berbeda. Nah, jadi gini, sebelum kita nyari keluar, ya loh, kita sebaiknya mengenali diri kita sendiri dulu. Saya ini tipe saver atau spender. Saver itu orang yang suka simpen duit, suka menghasilkan uang, suka menyimpan dan hemat gitu ya, kira-kira seperti itu. Kalau spender itu lebih suka spend money gitu loh, lebih suka belanja ya. Tapi di sini nggak hanya negatif ya Mas Ilham ya. Spending itu kan
ada yang untuk memang untuk kebutuhan, ada yang untuk keinginan, juga ada yang sedekah atau donation ya. Nah, itu juga tergolong spender. Jadi spender itu tidak melulu negatif. Nah, itu langkah pertama itu ya, kalau menurut saya sih itu harus dijelas dulu gitu loh. Idealnya seorang saver berpasangan dengan seorang spender. Gitu. Kalau Mas Ilham lihat saya mungkin sudah tahu ya, saya tergolong yang mana ya. Biasanya yang laki itu memang lebih ke saver. Yang laki memang lebih ke saver, yang perempuan lebih ke spender. Nah, itu yang saya lihat, saya sama istri jadi balance gitu ya. Uang masuk, saya pastikan uang itu masuk dengan lancar, sementara istri saya tugasnya mengawasi uang-uang yang keluar ini juga sesuai dengan kesepakatan kita ketika melakukan budgeting. Jadi gini Mas Ilham, Mister, berarti lebih baik saver atau spender? Kan enakan saver, Mister, karena nabungnya banyak. Oh, belum tentu. Belum tentu. Uang itu diciptakan untuk apa sih, Mas Ilham sebenarnya? Untuk transaksi kan? Untuk beredar kan? Untuk beredar. Jadi kalau uang mandek di kita, sebenarnya uang ya nggak terlalu senang. Betul. Benar enggak? Saya ini diciptakan bergerak, sama halnya mobil. Mobil itu diciptakan untuk kesana kemari. Uang juga seperti itu. Tapi kalau mobil cuma dibuat pajangan gitu kan ya gimana ya? Ya memang beberapa mobil memang didesain untuk itu, untuk pajangan, untuk pamer. Tapi kalau uang, kalau kita nabung terus dikumpulkan dalam bentuk uang tunai maupun di tabungan biasa, nggak diapa-apain tuh. Ya bayangin kalau kita ngomongkan finansial sama fisikal ya, jasmani ya, kita makan terus tapi nggak ada yang keluar dari tubuh kita. Nah, kira-kiranya kayak gitu. Nah, setuju Mister. Gitu. Memang kalau misalnya dikategoriin itu sehat adalah keluarga sehat itu yang pertama kita bisa memenuhi kebutuhan kayak misalnya makan, terus ya mungkin tempat tinggal segala macam. Terus ternyata kita harus mengakui dan memahami diri kita dan juga pasangan nih. Tadi kan Mister Victor juga bilang kan ada suami, ada istri gitu kan, pasangan gitu. Apakah si saver, apakah si spender? Mungkin di awal nih saya yakin banget nih bagian teman-teman dan saya juga pribadi menganggap bahwa si saver nih plus nih, si spender minus nih gitu kan, as a general gitu. Dan ternyata teman-teman saya dapat insight baru lagi, mungkin teman-teman juga mendapatkan insight bahwa saver pun bisa plus, bisa minus, dan spender pun bisa plus dan bisa minus. Ini seperti risiko profil investasi juga sih sebenarnya. Tapi memang kita sama pasangan, ketika ketemu seseorang mungkin jangan saver apa spender nih, jangan juga harus saling memahami sih sebenarnya gitu. Dan mungkin sebagian dari teman-teman juga ini nih Mister sudah memahami bahwa ternyata saya ini orangnya spender atau saver gitu. Pertanyaannya adalah bagaimana cara memprioritaskan antara kebutuhan keluarga dan juga tujuan di masa depan ketika misalnya saya spender nih atau saver, itu bagaimana cara memprioritaskannya? Karena kan di sini tadi kita baru buka nih, ternyata lebih dalam lagi ada loh orang yang spender, ada loh orang yang si saver gitu. Kalau menurut Mr. Victor itu seperti apa? Dan sebelum menjawab, teman-teman kalau misalnya punya keresahan pribadi mengenai keuangan dan juga keluarga, ya topiknya keuangan sih, bisa curhat, bisa tanya langsung ke Mr. Victor di kolom komentar. Ya, keuangan keluarga. Antara kebutuhan keluarga dan keinginan impian keluarga itu berarti gini, intinya adalah komunikasi. Kita harus komunikasi antara suami dan istri, itu harus memang benar-benar kita tahu apa yang kita mau. Nggak usah ditutup-tutupin, nggak usah jaim-jaiman, ya nggak usah gengsi-gengsian. Saya maunya gini, situ maunya gitu. Kita cari tengahnya gimana, gitu. Karena gini Mas Ilham, nggak ada satu jalan, nggak ada satu pintu berkat yang terbuka lebar
selain adanya satu kata ini antara suami dan istri, yaitu kesepakatan. Betul. Gitu loh. Iya. Ketika sang suami sama si istri ini sepakat, oke, kita jalan bareng ya, kita berada di halaman yang sama ya, kita menuju ke arah yang sama ya, dengan kecepatan yang sama ya, percaya nggak percaya, satu persatu pintu berkat itu pasti akan dibukakan buat kita semua. Gitu. Jadi itu mindsetnya dulu kan ya, harus ada kesepakatan. Karena kalau enggak, ada berkat pun, ya kan, ada berkat pun, ada rezeki pun, nanti yang suami mau gini, yang istri mau gitu, akhirnya eker-ekeran ya, bahasa Surabayanya bertengkar gitu loh, adu argumen, oh bagus yang gini, bagus yang gitu. Iya, jadi dengan adanya tambahan rezeki itu belum tentu akan berakhir baik kalau nggak ada kesepakatan. Nomor satu itu harus ada kesepakatan. Kesepakatan dalam apa, Mister? Di semua aspek keuangan. Menentukan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Terus sampai milih sekolah untuk anak, ya kan? Nanti kalau keluarga baru belum punya tempat tinggal, mungkin yang suami, aku lebih seneng rumah yang kecil tapi di lingkungan yang bagus. Ya, sementara yang istri, aku pengen rumah yang besar, lingkungannya nggak perlu bagus, nggak apa-apa. Nah ya kan, seperti hal-hal seperti itu tuh sebaiknya dibicarakan dengan transparan ya, nggak jaim-jaiman, supaya kita mencapai kata kesepakatan. Itu sih. Jadi sebelum masuk budgeting yang apa yang 50, 30, 20, yang rule apa, yang finansial, itu dikesampingkan dulu. Kita cari satu kata, yaitu kesepakatan. Jadi intinya kesepakatan dulu. Ya, itu untuk membuka pintu ya, Mister ya, untuk ke selanjutnya secara teknis. Nah, misalnya nih, udah sepakat nih, apakah kesepakatan itu hanya diomongin, dibicarakan secara verbal, atau sebenarnya kayak butuh nggak sih, misalnya, oh iya duduk bareng, dokumentasiin bareng, misalnya, oh ini mau kemana gitu, mau beli apa, itu perlu didokumentasiin, atau langsung dipraktekin, misalnya mau untuk dana darurat, untuk investasi, kayak gitu-gitu, perlu nggak sih, Mister? Atau kayak yaudah, ini gaji kamu atur gitu segala macam. Kalau menurut pengalaman Mister Victor sendiri seperti apa? Sebaiknya iya ya. Sebaiknya iya ya. Sebagai UUD 45-nya kita. Karena kalau ngandalkan ini aja ya, biasanya yang istri lebih kuat ingatannya, sedangkan kita, Mas Ilham, yang suami-suami ini banyak pikiran sana sini kemari. Ini apa ya? Kok lupa ya? Nah, jadi kalau memang untuk merefresh our memory ya, untuk nge-refresh memori kita, sebaiknya ditulis atau ya dicatat, sehingga kalau kita agak melenceng ke sana, melenceng ke sini, yang istri ke sana, yang suami ke sini, kita lihat, buka lagi UUD 45-nya. Oh, ternyata yang dulu yang kita sepakati ini oke. Apakah perlu di-adjust? Nggak perlu, ya sudah. Atau perlu, karena kan kondisi finansial itu bisa berubah-ubah kan. Benar. Jadi gitu. Perlu ini juga perlu dicatat juga sebaiknya. Jadi teman-teman, kita tidak hanya berkomunikasi terhadap pasangan kita nih. Itu biasanya kalau udah komunikasi nggak menemukan kesepakatan, lebih ke arah memakan yang ngasih makan ego sendiri. Udah, saya maunya ini, saya maunya itu gitu kan. Setelah kesepakatan memang ada baiknya dicatat atau sebagai bukti lah gitu, evidence bahwa oh ini loh yang kita rencanakan, ini untuk kebutuhan, ini untuk investasi reksadana di Saya Kaya dengan kode referralnya Mindset Duit, terus dana darurat sebagai macamnya memang harus dikomunikasikan. Nah, ketika sudah dikomunikasikan, ini sih yang biasanya keluar atau menjadi konflik serta tantangan baru kepada keluarga milenial khususnya. Kira-kira tantangan apa yang akan terjadi dan bagaimana solusinya, dan ya yang harus diperhatikan tuh apa aja ketika
kita sedang mengelola keuangan keluarga biar lebih lebih sehat gitu. Apalagi yang pertama nih Mister, kayak menentukan sebenarnya cowok apa cewek sih yang sebaiknya ngelola keuangan. Nah itu yang jadi banyak pertanyaan. Sebaiknya cowok atau cewek yang mengelola keuangan? Harusnya idealnya ya bareng-bareng. Kalaupun salah satu literasi keuangannya lebih banyak daripada yang lain, ya harus saling ini ya. Karena nggak bisa Mas Ilham, kalau menurut saya pun ketika saya melakukan keputusan keuangan nggak usah besar deh, yang ngefek ke cash flow-nya kita, saya selalu kasih tahu. Iya. Bukan minta izin ya. Memberikan informasi. Iya, bukan minta izin boleh apa enggak, cuman saya infoin bahwa saya akan seperti ini dengan konsekuensinya gini, atas dasar ini menurut saya sudah saya hitung, saya kalkulasi baik, ya oke. Gitu. Jadi memang karena kalau di keluarga kami ya saya kan yang financial literacy-nya lebih banyak, jadi ya otomatis saya yang lebih ngatur segala sesuatunya, tapi juga saya kasih istri saya untuk punya hal-hal yang dia menjadi PIC-nya gitu loh, kayak anak, pendidikan anak, makannya anak sama makannya kita beda loh budgetnya. Karena anak saya ini alergi makanan-makanan tertentu Mas Ilham, jadi perlu perhatian khusus untuk apa yang masuk ke dalam mulut, itu harus benar-benar dipilih supaya nggak terjadi hal-hal yang ngefek ke alerginya itu. Juga, Mister. Gitu. Jadi iya, tantangannya itu kebanyakan itu adalah di pengeluaran. Tantangannya itu kebanyakan di pengeluaran, karena terutama buat teman-teman yang karyawan atau teman-teman yang terima gaji tetap itu ya biasanya ya kalau pemasukan ya sudah segitu aja, mungkin naik sedikit lembur apa segala macam dapat bonus. Kita nggak bisa ambil kontrol penuh terhadap itu, tetapi yang benar-benar bisa kita kendalikan 100% adalah pengeluaran. Nah, jadi tantangannya itu pengeluaran itu harus benar-benar terkendali sesuai dengan apa yang kita jalankan, sesuai dengan plan-nya tadi, budgeting-nya. Jadi nggak cuma sebatas budgeting ya teman-teman ya, tapi harus punya komitmen untuk menjalankannya. Karena kebanyakan gini Mas Ilham, ya budgeting, ya wis, ayo gini, nanti sekian, ya wis gitu loh. Ketika terjadi hal-hal sesuatu di luar rencana, apalagi belum punya dana darurat, wis saya jamin buyar semua. Itulah pentingnya dana darurat itu seperti itu. Jadi ke pengeluarannya ya supaya enak gitu loh, supaya kita bisa komitmen. Nah, terus yang kedua itu kita harus sadar akan risiko finansial, ya. Karena gini, kebanyakan orang itu ngomong yang enak-enak biasanya, tapi konsekuensinya kita jarang untuk mau ngomong, ya. Jadi risiko finansial itu bukan risiko ya. Saya lebih suka pilih kata konsekuensi ya daripada risiko. Kalau risiko kan negatif, kalau konsekuensi kan belum tentu negatif. Nah, jadi konsekuensi atas setiap keputusan keuangan yang diambil itu benar-benar harus dipahami dan dimengerti untuk mencegah kejutan-kejutan yang kemungkinan besar nanti akan terjadi. Setuju, Mister. Gitu sih. Ya, jadi tantangannya itu. Nah, soal pengeluaran tadi, kalau pengeluarannya tidak terkendali, gak punya dana darurat, bisa-bisa utangnya nanti nambah. Kalau utangnya nambah, keenaan utang, aduh, jangan dibiasain ya teman-teman ya. Ketika kita sudah ada utang kartu kredit, sebisa mungkin bulan depan harus segera dibayarkan tanpa membuat hutang-hutang yang memang kita harus melihat keuangan itu bukan sesuatu yang sebenarnya bukan sesuatu yang terlalu kompleks, tapi memang kita harus
membentuk kebiasaan sih, apalagi kalau sudah berkeluarga. Tadi sempat Mister ngomongin soal dana darurat juga sih. Mungkin kami juga mau nambahin, kalau misalnya teman-teman bingung nih, udah dibajetin nih di awal bulan, atau misalnya bagi pengusaha kan nggak hanya di awal bulan atau akhir bulan ya, dia income masuk, terus udah budgetin untuk makan segala macam, terus bingung nih kira-kira dana daruratnya mau ditaruh di kartu mana atau rekening mana. Kalau misalnya teman-teman bingung, teman-teman bisa menjadikan reksadana pasar uang itu sebagai alternatif dana darurat. Nah, di sana juga bisa di reksadana pasar uang. Dan di Saya Kaya sendiri juga teman-teman bisa berinvestasi untuk mencapai tujuan finansialnya. Tidak hanya tujuan finansial pribadi, tapi juga tujuan finansial keluarga. Misalnya untuk dana pendidikan anak, untuk membeli kendaraan, segala macam di sana sudah tersedia. Dan teman-teman jangan lupa untuk download aplikasi Saya Kaya. Buat teman-teman yang belum registrasi, mendingan registrasi sekarang, dan jangan lupa untuk memasukkan kode referralnya Mindset Duit. Nah, tadi juga Mr. Victor sempat mention ngomongin masalah anak ya kan, makanan anak. Nah, kita tadi kan orang tuanya nih. Nah, kita sedikit tipis-tipis, mungkin sebagian besar dari teman-teman juga sudah memiliki anak, entah 1, 2, ya 3 gitu kan. Nah, kira-kira kita sebagai generasi atau orang tua millennials, penting nggak sih ngajarin anak tentang kelola keuangan, dan umur berapa yang cukup idealnya lah kita mengajari anak itu? Ya, sebelum kita ngajarin literasi keuangan kepada anak, saya punya satu kalimat. Jadi kemarin saya itu kan nemenin teman saya, itu Ko Ivan jadi speaker, saya nemenin ke sana. Kita duduk dalam satu meja, ada prinsipal dari real estate management gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol. Lebih banyak saya sih yang ngobrol, dan satu yang kita simpulkan dari obrolan kita selama 30 menit selama makan siang itu, bayi mengubah segalanya. Kesimpulannya itu, Mas Ilham. Jadi buat teman-teman, buat Mas Ilham yang lagi expecting kedatangan seorang bayi, itu mesti harus siap-siap ya. Selain keuangannya, juga kesehatan mentalnya juga. Ya, baik dari ibu atau bapaknya juga, karena bayi ini tanggung jawab kita bersama, itu Mas. Dan juga klien-klien saya pun ya, yang sudah personal ini financial check up dengan saya, itu ketika ada bayi pertamanya lahir itu hampir ini kita rombak semua. Jadi yes, kelihatannya nanti gini ya, Mister ya, gini. Ketika bayinya lahir 1 bulan, 2 bulan, oh ternyata kita harus adjusting gini. Karena kan ya itu tadi, ada yang alergi, ada yang butuh penanganan medis spesial gitu ya. Itu kan di luar ekspektasi semua, gitu loh. Kalau nggak di cover sama asuransi, itu pasti bakal ubah keuangannya kita, gitu loh. Itu memang harus di adjust terus, gitu loh. Sampai nanti kedatangan bayi yang kedua, wah itu sudah. Terus apalagi soal gini ya, jangan sampai ini satu pesan buat Mas Ilham, juga buat teman-teman semua yang lagi punya anak bayi, yang mau nyari sekolahan terutama ya, mungkin di planning dulu nanti anaknya berapa, dan sebisa mungkin nanti sekolahnya itu juga sama, gitu loh. Jangan karena kondisi keuangan kita lagi bagus, sekolahnya yang agak mahal, terus nanti ya sudah, nanti biarin, nanti kita lihat nanti deh, masalah itu pikir nanti. Jangan kayak gitu ya, karena kalau kita ngantarkan anak ke 2 sekolah yang berbeda, itu nomor 1 pasti segi waktunya, segi transportnya, ya kan, bensinnya atau segala macam, jaraknya. Yang kedua, nanti pasti anaknya juga nggak, lama-lama dia bisa mikir, kenapa kok kakak saya di sekolah ini sedangkan saya di sekolah itu. Kita kasih pengertian pun mereka belum cukup umur untuk memahami hal tersebut, gitu kan ya. Nah, itu Mas Ilham. Jadi soal untuk sekolah itu seperti itu, yang berkaitan dengan keuangan yang banyak terjadi itu seperti itu. Jadi memang harus benar-benar dipikirkan 2 kali 3 kali, gitu ya. Karena sekolah itu tentang lifestyle menurut saya, gitu.
apalagi orang di Surabaya gini. Sekarang kita sudah nggak, kalau kita nanya, kamu sebulan gajimu berapa? Itu kan nggak sopan. Mereka pakai, kamu sekolah di mana? Nah, iya, beda sekarang beda. Iya. Iya. Kita nilai orang dari mobilnya. Bisa diatur lah, beli second atau cicilannya dipanjangin, rumahmu di mana, ya itu bisa juga sih. Tapi kalau yang lebih ini lebih nggak bisa lebih langsung cus gitu. Anaknya sekolah di mana? Oh di sini. Oke, kita bisa kira-kira range income bulanannya berapa. Gitu sih. Oke, balik lagi ke pertanyaan ya, itu intermezzo aja. Kapan pentingnya kasih literasi keuangan ke anak ya? Nah, yang harus diajarkan itu sebenarnya gini, Mas Ilham, tentang nilai uang, gitu loh. Uang itu dengan kita punya uang bisa ditukar dengan sesuatu, gitu. Saya ajarkan gitu kepada anak saya umur 3,5 tahun. Jadi kalau beli ke supermarket di bawah, saya kan tinggal di apartemen ya, supermarket itu saya sudah mulai mengajarkan kepada dia kalau uang ini bisa ditukar dengan itu barang yang kita bisa pilih. Jadi langsung praktek gitu loh. Kalau punya uang 10.000 mau beli ini atau beli ini. Kalau beli ini nanti ini misalkan permen gitu ya. Kalau beli ini itu jadi dia konsep tukar menukar itu sudah dapat gitu ya. Yang nomor satu itu gitu. Jadi konsep tukar menukar uang ini adalah alat untuk tukar currency lah ya, currency untuk menukar sesuatu. Nah yang kedua pertanyaannya apa? Mulai umur berapa ya? Kalau mulai umur berapa itu sebaiknya ketika dia sudah bisa berhitung. Ketika dia sudah mengenal angka, ketika anak itu sudah belajar. Saya dulu mantan guru TK ya, buat mungkin yang belum tahu. Iya mantan guru TK saya. Jadi saya ngerti benar. Ketika anak sudah mengenal konsep angka, itu dia sudah bisa angka itu sebagai untuk urutan, juga sebagai besar dan kecil. Gitu kan ya. Angka 6 sama angka 3 kan besaran 6. Nah, dari sana dia sudah mengerti uang itu sedikit dan banyak. Kalau uang yang lebih sedikit bisa ditukar dengan barang yang ini, dengan barang yang mana. Nah, itu nanti kita mengenalkan konsep harga di sana. Gitu loh. Jadi kalau ini itu value of money ya. Maksudnya value of money. Jadi barang ini harganya sekian. Kalau barang ini bisa ditukar dengan 2 ini. Kamu mau pilih yang mana? Saya biasanya seperti itu. Nah, karena dengan tahu itu ya, misalnya kalau anak kecil sih biasanya kalau minta jajan anak saya gitu ya, kalau enggak yogurt yang ada anunya kartun itu sama susu gitu ya. Kamu mau pilih yang mana? Kalau yang ini rasanya ini yang ini. Dengan kita memberikan kesempatan dia untuk memilih, dia sudah bisa membuat keputusan sendiri. Ya kan? Uang 10.000 kalau beli ini dapat 1, kalau beli ini dapat 2. Oh, pilih ini aja dapat 2, gitu ya. Nah, ini kan dapat 2. Kamu apa memang benar mau habiskan ini semua? Atau kamu cukup beli 1, yang 1 disimpan supaya besok bisa beli lagi? Saya ngajarinya seperti itu, Mas Ilham. Jadi konsepnya itu masuk supaya dia bisa basicnya, dasarnya itu sudah paham. Kalau sudah paham gitu kan nanti kita tinggal fondasinya sudah oke kan, untuk keatasannya kan iya. Jadi gitu ya. Yang pertama nilai uang, yang kedua memang uang itu untuk sebagian uang itu untuk disimpan juga, sebagian juga untuk diedarkan, maksudnya dibelanjakan gitu, yang di spending kan gitu loh. Ya, baru juga. Dan juga karena dengan itu juga anak juga berpikir jangka panjang kan. Kalau kamu beli 1 hari ini, besok kamu bisa beli lagi loh. Nah, gitu kan. Terus ini yang paling penting ini Mas Ilham. Uang itu tidak didapatkan dengan gratis. karena kalau dia sudah punya konsep bahwa everything itu has a price. Jadi
dia akan bisa lebih wise gitu ya dalam spending money. Setuju sih Mister, dan Setuju. kalau udah terbiasa maksudnya everything has a price, kita ya lebih respect dengan sesuatu aktivitas. Oh ya, semua ada Iya. apa, makan siang itu nggak gratis lah kasarnya gitu. Dan tadi kita dapat insight nih teman-teman, yang pertama adalah penting mengajarkan kelola keuangan untuk anak kita, dan ternyata pertanyaan saya terjawab, pesan saya juga terjawab, apakah waktu yang ideal kapan? Mungkin kita beranggapan nanti aja SD gitu, atau SMP atau SMA gitu mungkin. Ternyata kata Mr. Victor adalah ketika si anak sudah mengerti tentang uang ya, walaupun kita nggak ngasih tahunya suku bunganya gini tentang ya, angka segitunya sih. Tapi dari situ ternyata ketika anak sudah mengerti tentang uang, terus kita arahkan tipis-tipis, kita edukasi tipis-tipis, nanti di kemudian hari itu bakalan fondasinya udah kuat gitu. Kalau bisa fondasinya udah kuat, ya dia akan terbiasa sendiri. Dan tadi juga sempat Mr. Victor mention bahwa ya kayak dimulai dari 10.000 dan segala macam. Nanti ketika anaknya sudah 17 tahun gitu, udah punya KTP segala macam, nah anaknya tinggal mengaplikasikan aja nih Mister, yang orang tuanya ajarkan gitu dari yang kecil bagaimana caranya belanja atau bagaimana caranya berinvestasi. Nah di Saya Kaya sendiri nih Mister, teman-teman juga bisa berinvestasi dimulai dari 10.000. Itu sangat-sangat terjangkau banget, dan mungkin untuk kita nongkrong aja udah lebih dari 10.000 nih teman-teman. Ini hari ini banyak banget sih, seru banget sih ngomongin topik ini. Dan jangan lupa teman-teman yang mau berinvestasi dan belum download aplikasi Saya Kaya, cepetan download sekarang. Teman-teman bisa berinvestasi di sana. Yang pertama kami ingin mengingatkan, tentukan tujuan finansialnya terlebih dahulu, jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Kemudian pahami risiko profil investasinya apa, konservatif, moderate, ataupun agresif. Dan teman-teman baru bisa memilih reksadana yang sesuai apa yang kalian pilih. Jangan lupa untuk menggunakan kode referralnya Mindset Duit. Nah Mister, ngomongin soal topik hari ini, kebetulan udah di akhir penghujung nih, udah nggak terasa nih. Kira-kira mungkin pertanyaan terakhir adalah, kira-kira ada nggak tips yang paling, ya bukan yang paling mutakhir, maksudnya yang sangat bermanfaat untuk kita khususnya orang tua millennials yang ingin kondisi keuangannya menjadi sehat gitu, dan juga berdampak positif terhadap anaknya walaupun anaknya masih kecil sampai di kemudian hari? Ya, kalau minta tips biasanya gini Mas Ilham. Ini saya agak lama enggak apa-apa ya. Pertanyaan terakhir soalnya. Ketika kita minta tips, itu sebenarnya kalau boleh saya simpulkan ya, kebanyakan orang, nggak semua sih, kebanyakan orang itu minta, mereka berharap dapat shortcut gitu. Bener nggak? Minta tips ya Mister, apa? Nggak ada. Mister, caranya untuk six pack gimana Mister? Ya sebenarnya gini ya Mas Ilham. Sebenarnya ya, apa yang kita pertanyakan dalam semua bidang, kesehatan, keuangan, apapun itu ya, hubungan, sebenarnya kita sudah tahu jawabannya. Iya kan? Iya. Bener nggak? Kalau Mas Ilham kepingin six-pack, caranya gimana? Gym, push up, sit up. Iya, kayaknya itu dong. Iya. Atur makannya juga sama. Kalau kita kepingin sehat keuangan, sebenarnya kita juga sudah tahu kok jawabannya. Yang pertama, kelola keuangan. Kelola pengeluaran, nomor 1 itu. Nomor 2, tambahin income kalau bisa. Yang ketiga, baru investasikan selisihnya. Sebenarnya itu aja, teman-teman ya. Itu harus dipahamin dulu. Nanti biasanya nanya, ya investasinya di mana Mister, yang bisa, yang aman. Biasanya nomor 1 yang aman, terus yang kedua yang bisa ini returnnya tinggi. Nah itu nanti nanyanya ke Mas Ilham aja, karena kalau saya ini kan lebih ke mindsetnya kan ya, mindsetnya, pondasinya, dasarnya, basicnya, saya lebih seneng ngomongin yang di sana. Kalau investasi ya pasti ke Saya Kaya lah, itu sudah komplit semua kan ya, ada robo advisor apa segala macam, bisa ngatur keuangan bareng, sudah komplit deh. Nah saya kepingin balik lagi ke dasarnya.
buat orang tua milenial ya, nomor satu gini Mas Ilham, belum lahir ya anaknya ya, nanti ketika sudah lahir buatin satu rekening khusus ya, itu untuk kita nabung mungkin mingguan atau bulanan, atau kalau ada hari-hari besar, Lebaran atau Imlek, kita dapat angpau, dapat ini ya, amplop, itu masukkan ke sana. Jadi iya, sebisa mungkin Mas Ilham, minimal 100.000 lah, nggak apa-apa, yang penting rutin. Itu buat apa sih? Buat nanti ketika anak kita umur 18 tahun atau 20 tahun, paling nggak buat pegangan lah. Nomor satu itu. Iya, kita biasanya gini ya, I know lah, saya juga mengalaminya. Ketika anak lahir, banyak kebutuhan. Besok aja deh. Jangan. Bukan soal nominalnya, tapi soal komitmen dan rutinitasnya. Ya, jadi teman-teman, aduh, Mister, apa sih yang bisa dibuat 100.000 per bulan? Duh, jangan diremehkan. Compounding effect. 100.000 nanti dihitung sendiri deh. Di website saya ada kalkulator compounding effect. 100.000 per bulan selama 18 tahun. Luar biasa hasilnya. Daripada nggak sama sekali. Benar ya. Nomor satu itu. Jadi mulai nabung buat masa depan anak. Nomor satu itu. Nomor dua, saya mau tanya Mas Ilham. Kita kan selalu pengen kasih yang terbaik ya buat anaknya. Benar ya. Kita orang tua kan selalu pengen kasih yang terbaik buat anak. Salah satunya adalah dana pendidikan. Nah, ketika kita dihadapkan antara milih dana pendidikan sama dana pensiunnya kita, kalau saya yang ditanya itu, saya akan milih dana pensiun. Kelihatannya saya being selfish. Wah, Mr. Victor ini egois. Yang dipikir dirinya sendiri. Nggak mikirin anak. Padahal gini Mas Ilham, dengan kita punya dana pensiun yang sudah cukup, itu akan menggaransi masa depan anak kita nggak akan menjadi beban keuangan buat anak-anaknya kita. Gitu loh. Tetapi kalau di sisi lain karena kita sayang anak, kita kasih yang terbaik buat anak, sehingga dana pensiunnya mungkin agak dikebawahkan. Yang nomor satu, yang penting pendidikannya harus sip. Karena kalau ketemu orang baru ditanya, anaknya sekolah mana? Oh, sekolah sini loh, mahal. Ya, itu salah satu pertimbangan juga sih kalau di Surabaya ya. Ketika memang dengan pendidikan yang baik ya, disekolahkan di sekolah yang baik dan mahal gitu ya, terutama ya di luar negeri misalkan ya, besar kemungkinan anak kita akan lebih sukses, tapi juga tidak menjadi gitu. Jadi dengan kita mengutamakan dana pensiun, menurut saya itu kita nggak egois kok. Karena gini Mas Ilham, kalau untuk anak kita mengasih nilai-nilai value yang benar, value yang baik, otomatis anak ini bisa tumbuh dewasa, baik, cerdas, pintar gitu ya. Kalau apply buat beasiswa, itu ada kemungkinan dia bisa beasiswa, baik dalam negeri maupun luar negeri. Tapi Mas Ilham, kalau kita dana pensiun sudah dikasihkan ke sana semua, sementara kita dana pensiunnya mungkin nggak ada, malahan kita nggak bisa apply bea lansia, nggak ada. Di Indonesia nggak ada. Jadi kita mau nggak mau ya ngerepotin anak. Kalau saya sih Mas Ilham, mending saya biasa kasih pendidikan yang standar, tapi dengan value yang bagus. Saya ajarkan dari kecil, ngelola keuangan, apa literasi segala macam. Terus biarkan mereka hidup dengan keluarga mereka sendiri yang dibentuk. Daripada saya sekolahkan ke luar negeri, tapi nanti papa ikut kamu ya Eugene ya. Anak saya namanya Eugene. Papa ikut Eugene ya, nanti papa nunut di rumahmu ya, kasih uang bulanan ya. Saya kok nggak tega rasanya kayak gitu. Gitu sih. Jadi saran saya sih itu, nomor satu, bikin rekening khusus untuk anak. Nomor dua,
siapin dana pensiun buat kita. Nomor 3, ajarin value-value basic-basic tentang value of money, cara terutama gini ya, bukan saya ngomongin literasi keuangan ini bukan 50, 30, 20, 100 minus usiamu berapa, bukan seperti itu teman-teman. Jadi basic-basicnya, terutama ini Mas Ilham, hubungan kita sama uang. Karena selama ini ya saya ngomong sama orang bawaan seminar offline maupun online, yang dinamakan relationship itu biasanya yang diomongin antara kita sama Yang Maha Kuasa, terus kita sama sesama manusia, saya sama Mas Ilham. Ada satu relationship lagi, satu hubungan lagi yang orang-orang itu tabu untuk membicarakannya, yaitu hubungan kita sama uang kita. Itu. Nanti kalau ada kesempatan ya teman-teman ya, dan saya kayak mau ngundang saya lagi, nanti kita bahas deh, kita bedah deh. Gimana sih Mister menciptakan hubungan yang baik antara kita dengan uang? Nanti kita bakalan bahas di sana, dan gimana pengen tahunya bahas di sana, follow dulu sosial media kita, saya kayak dan juga Mindset Duit, biar nggak ketinggalan nih info So, thank you, terima kasih banyak nih untuk Mr. Victor, untuk teman-teman semuanya yang sudah stay di IG Live sore hari ini. Kami mengingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk mengisi kuesionernya, linknya ada di bio Instagram Saya Kaya. Terima kasih banyak Mr. Victor, dan selamat sore untuk teman-teman semuanya. Sampai ketemu di kolaborasi berikutnya. Bye-bye.